Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas masih tentang sistem reproduksi manusia, yaitu pembahasannya tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan gangguan pada sistem reproduksi. Selamat belajar. Sudah mengalami yang namanya menstruasi kan? Ya. Sebenarnya kalian tahu nggak sih sebenarnya menstruasi itu apa? Menstruasi itu merupakan suatu keadaan dengan ditandai dengan keluarnya darah, kemudian cairan jaringan, ada lendir, dan beberapa ada sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seseorang perempuan itu mengalami menstruasi, maka dia akan keluar darah melalui vaginanya. Nah, menstruasi ini juga biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi kan di awal Ibu sudah menjelaskan kalau perempuan ya, itu yang menghasilkan sel telur disebut apa? Ya, ovarium, betul sekali. Jadi apabila si ovarium itu ketika dia menghasilkan sel telur dan sel telurnya itu atau ovum tidak dibuahi sperma, maka akan terjadi menstruasi, ya, menstruasi. Jadi peluruhan lapisan dinding endometrium karena sel telur tadi yang tidak dibuahi sperma, ini akan menyebabkan yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi itu sendiri itu ada beberapa siklus ya. Siklusnya macam-macam ya. Pada umumnya satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Ada juga yang 30 hari. Jadi kalau siklusnya 28 hari, misalnya kalian menstruasi tanggal 1. Nah, menstruasi berikutnya pada hari ke-28 setelah itu. Nah, itu kamu akan mengalami menstruasi lagi. Jadi itu sudah satu siklus ya. Nah, Ibu ambil contoh di sini apabila siklus yang terjadi adalah siklus 28 hari ya. Hari pertama menstruasi adalah hari pertama siklus. Nah, pada hari kelimanya itu hormon estrogen ya, hormon estrogen atau hormon yang dihasilkan oleh ovarium tadi, dia akan memberikan pesan kepada rahim untuk tumbuh dan menebal. Jadi si dinding-dinding rahimnya ini atau lapisan endometriumnya ini itu hormonnya ngasih pesan suruh ada penebalan. Nah, di hari ke-14 ya, di hari ke-14 ini terjadi penebalan endometrium atau penebalan di lapisan dinding-dinding rahim. Nah, pada hari ke-14 ini sebuah sel telur akan dilepaskan dari ovarium dan bergerak ke dalam salah satu tuba falopi. Atau dengan kata lain bisa kita sebut bahwa pada hari ke-14 ini seorang perempuan itu mengalami yang namanya masa subur. Jadi masa subur itu adalah waktu di mana ketika sel telur itu lepas dari ovariumnya. Gitu ya. Nah, jadi itu. Kemudian di hari ke-28, nah, di hari ke-28 jika sel telur tadi tidak dibuahi, maka kadar hormon menurun dan lapisan rahim dilepaskan selama haid berlangsung, gitu ya. Dan begitu akan terjadi menstruasi kembali. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur.
Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Bagaimana sel sperma bergerak menuju telur? Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio menuju ke rahim. Kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Perkembangan embrio dalam kandungan berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia, ya. Yang pertama, di sini ada penyakit kencing nanah atau gonore, GO ya. Nah, ini penyakit ini, gonore, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini sebenarnya ada apa ya? Rasa sakit, kemudian keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini juga dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Kedua, ada penyakit namanya sipilis atau raja singa. Nah, sipilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini penyakit menular. Gejala awal penyakit ini luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Nah, penyakit ini juga dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Ya, lanjut yang ketiga, penyakit herpes genital atau herpes simplex genitalis ya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex serotip 2. Tipe kedua ya. Ia menyerang kulit di daerah genital luar, anus dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, misalnya pedih ya. Terus kemerahan pada kulit di daerah kelamin, kemudian juga daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil ya. Yang selanjutnya lepuh itu menjadi pecah, kemudian menimbulkan luka. Nah, penyakit herpes ini sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Kemudian ada lagi keputihan ya. Keputihan biasanya dialami oleh perempuan. Ini disebabkan oleh jamur Candida albicans atau protozoa dari jenis Trichomonas vaginalis. Keputihan itu ciri-cirinya terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Nah, cairan tersebut sifatnya encer, kental, terus berbau tidak sedap ya, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Kemudian yang kelima, ada penyakit juga namanya HIV. HIV AIDS ya. Penyakit AIDS ya, penyakit AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh virus ya, virusnya namanya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV menyerang sistem kekebalan atau imunitas penderita. Nah, penyakit yang disebabkan HIV ini juga kita kenal dengan istilahnya AIDS ya, Acute Immunodeficiency Syndrome. Ya, sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat-obat yang betul diandalkan untuk mengatasi penyakit HIV atau AIDS. Baiklah seluruh siswa, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dimengerti. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.